warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan drama dengan judul Konferensi Meja Bundar. Saya Natasha Salsabila berperan sebagai Dr. Muhammad Hatta. Saya Mau Delvina berperan sebagai Muhammad Roem. Saya Indah Mujizah berperan sebagai Tom Clitsley merupakan diplomat asal Australia. Saya Rahmiani Tarfi berperan sebagai bangsa Afghanistan. Saya Alivia Kharani berperan sebagai Ketua Konferensi Meja Bundar atau Perdana Menteri Belanda. Saya Terry Aulia Saputra, saya berperan sebagai Johan van Marsevan. Saya Muhammad Rasha Ramadan berperan sebagai Manner in Red. Saya Muhammad Iqbal berperan sebagai bangsa Myanmar. Saya Dava Prawira Winata berperan sebagai Sultan Hamid II. Saya Raffi Sandra Putra berperan sebagai bangsa India. SMP 3. Yes, semangat harus bersih berprestasi. Saya merasa kasihan terhadap Indonesia. Mereka terus saja dihantui serangan Belanda. Saya juga sebagai negara tetangga, mari kita bantu Indonesia. Ya, saya juga. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk membantu Indonesia? Itu permasalahan yang harus kita pikirkan sekarang. Kita tidak mungkin saja terus berpangku tangan. Bagaimana kalau kita bersatu untuk menghentikan agresi militer Belanda terhadap Indonesia? Baik, saya setuju. Saya akan menyatukan negara-negara Asia untuk mendesak Belanda agar bisa memperhentikan serangan di Indonesia. Ide yang bagus. Ayo kita bergerak dari sekarang. Apa-apa nih Bung, bukankah kita sudah merdeka? Kenapa kita harus pergi jauh-jauh ke Den Haag dari Jakarta? Kita belum merdeka. 17 Agustus 4 tahun lalu kita sudah merdeka. Belum pada Belanda. Sudahlah, daripada kau hanya ngomong-ngomong kosong seperti ini, lebih baik kau istirahat. Besok pagi kita akan mengadakan konferensi meja bundar. Nyahlah. Perkumpulan konferensi meja bundar telah dimulai. Beberapa tokoh yang mewakili Indonesia dan Belanda telah hadir. Willem Drees selaku Ketua Konferensi Perdana Menteri Belanda menjadi hakim antar kedua belah pihak. Silakan duduk. Indonesia merupakan pencapaian terhebat yang pernah Belanda raih. Mereka merupakan koloni kami, meskipun mereka menginginkan kedaulatan sebagai negara yang merdeka. Hari ini, 23 Agustus, kita akan menciptakan sejarah baru bagi kedua negara, Indonesia dan Belanda. Mari kita mulai konferensi meja bundar ini. Delegasi dari Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, sebagai Wakil Presiden Indonesia. Baik, Indonesia. 4 tahun lamanya kita hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Pada konferensi kita kali ini, bangsa Indonesia dan bangsa Belanda akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita akan berterima kasih pada kita semua. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati konferensi meja bundar kita ini. Sekian dan terima kasih. Delegasi dari BFO, Sultan Hamid II dari Pontianak. Baik. Kepada kami adalah kaum yang terhubung untuk menjaga kesejahteraan, agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban, dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tanpa memandang agama, suku, ataupun bangsanya. Negara yang tergolong dari banyak etnis yang berpadu, jika bisa terwujud, kami akan melakukannya sendiri. Kami akan mencapainya. Terima kasih. Delegasi dari Belanda, Johan van Marsevan, yang merupakan Menteri Kehakiman Belanda. Baik. Di kesempatan kali ini saya berharap semoga apapun hasilnya kedua negara ini akan terus damai, sejahtera dan sentosa. Meskipun Indonesia merupakan dari bagian kerajaan Belanda dan akan terus menjadi bagian dari Belanda. Sebab Indonesia Apa maksud kau? Indonesia tidak akan berkembang tanpa kami.
Bung, ini tidak sejalan. Dan delegasi dari PBB, Tom Priestley, ya, diplomat asal Australia. Yang mulia, atas nama anggota United Nations Commission for Indonesia, saya ingin menambahkan sedikit perihal peristiwa bersejarah ini. Konferensi ini didedikasikan untuk mengalihkan kedaulatan kepada 70 juta warga dan untuk membangun hubungan baik antara warga Belanda dengan warga Republik Indonesia yang baru. Dr. Hatta. Baik, saya ingin mengajukan keinginan untuk bebasnya negara Republik Indonesia dari agresi militer Belanda. Negara Indonesia yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Irian Barat. Objek, saya keberatan. Irian Barat kan masih milik kami, bukan milik kalian. Iran itu kan bekas jajahan yang ada di wilayah kami. Hahaha, tetap saja itu masih milik Belanda. Jadi kalian semua ingin merebus kloning kami? Tidak. Bagaimana kita membuat organisasi Uni Indonesia dan Belanda? Perserikatan, persahabatan, ekonomi, militer kita, ekonomi kita, politik kita, dan segala aspek yang akan kita urus bersama. Itu sih sama saja, seperti kami tidak bebas dari kalian. Jadi setelah kau merdeka, kalian ingin memusuhi kami? Organisasi persahabatan sih tidak apa-apa, asalkan terdiri dari dua negara yang terbebas dan tujuannya untuk saling bekerja sama. Saya kurang setuju. Kalau kurang setuju, Indonesia bukan Indonesia, melainkan masih jajahan Belanda. Itu yang saya mau. Tidak. Hei, begini. Bagaimana kita mengakui kalian sebagai negara yang berdaulat atas nama Republik Indonesia Serikat, namun tanpa Irian Barat? Setuju? Sebaiknya kau akui kedaulatan Republik Indonesia Serikat serentak dari 10 Desember. Tak masalah. Lalu bagaimana Uni Indonesia dan Belanda? Mungkin bisa kami katakan tak apa, asal kau pandang kami sebagai negara yang sederajat dengan negara lain. Hah? Sederajat? Kenapa? Kau keberatan? Tidak bisa. Negaranya hanya bisa merdeka dengan mengemis. Bagaimana dipandang sederajat? Tidak mungkin. Betul. Berikutnya soal utang. Kami akan mengakui kalian sebagai negara sepemikiran jika utang-utang kalian yang lalu akan dilunaskan. Lucu sekali. Kalian ini merupakan perusahaan sebelum menjadi negara. Karena sudah menjadi negara, tetap saja kalian harus melunaskan utang-utang VOC. Tetap saja VOC kan perusahaan Belanda. Kalian tidak berhak melemparkan hutang-hutang kepada para pekerja. Hakim, negara yang disebut sebagai Indonesia ini rupanya tidak memiliki uang ya. Bayar utang sendiri saja tidak mampu, bagi bangun negara sendiri. Kami ini negara kapitalis, bukan komunis. Pembicaraan akan dilanjutkan pada tanggal 2 November. Terima kasih. Seharusnya Indonesia sudah merdeka sejak dulu. Apa yang terjadi? Masih ada saja orang-orang seperti kau yang dari Indonesia tidak berpihak kepada orang. Saya itu pedara Pontianak, bukan Indonesia. Indonesia hanya terdiri dari orang-orang Jawa. Di mana-mana pasti ada yang namanya minoritas dan mayoritas. Indonesia adalah negara persatuan, semua etnis disederajatkan. Indonesia bukan apa-apa tanpa Belanda. Dasar kau ini, terserah kau saja. Saya minta maaf, Bung, atas perkataan saya menyakiti. Maafkan saya, Bung. Jangan minta maaf kepadaku, minta maaflah kepada Indonesia. Udah tengah malam loh, apa yang kau pikirkan? Kapan kita benar-benar bisa merdeka? Ren, langit telah mengajarkan kita bahwa di malam hari yang gelap ada saja bulan yang meneranginya, yang menerangi seluruh alam semesta. Kegelapan itu akan hilang dimakan waktu, dan kita melihat fajar yang mencerahi mentari. Kemenangan itu pasti, terbitlah terang. Kau tak perlu khawatir, Bung. Kita pasti akan merdeka.
Frisley, silahkan. Baik, tuan-tuan, silahkan duduk. Di sini saya akan membacakan hasil dari konferensi ini. Setelah bermusyawarah, hasil yang didapatkan antara lain. Yang pertama, Belanda akan mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat. Republik Indonesia Serikat terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Irian Barat tidak termasuk. Kedua, masalah Irian Barat akan dibahas di konferensi yang berbeda tahun depan. Tiga, didirikannya Uni Indonesia Belanda dengan tujuan saling membantu serta dalam status yang sederajat. Empat, Republik Indonesia Serikat harus membayar seluruh hutang-hutangnya agar hasil dari konferensi ini bisa diterapkan. Objek, saya tidak setuju. Apa hubungan kami dengan hutang-hutang Belanda? Ini tidak masuk akal. Kalau Belanda mengakui kami sebagai negara Indonesia, mengapa kita harus membayar hutang-hutang Belanda? Tetap saja Bung, hutang. Kau tahu kan? Hutang apa yang kau bilang? Hutang Belanda kan? Kami ini sudah menjadi dua negara yang berbeda. Mengontraprensi ini, Charlie. Tuan Hatta, di sini saya tidak bisa menghapus hutang-hutang tersebut, tetapi saya bisa meringankan hutang-hutang setelah tahun 1942. Itu pun jika kau mau. Bagaimana? Akhirnya, hasil dari konferensi meja bundar tersebut, Dr. Hatta, Sultan Hamid II, dan Johan van Marshoven menandatangani kontrak dari hasil kesepakatan pada perjanjian konferensi meja bundar. Sesampainya di kamar mandi, Mener Indra merasa marah dan kesal. Dia bahkan melempar barang dan memukulkan tangannya ke dinding. Mener Indra menuju ke salah satu bilik kamar mandi. Karena merasa kesal dan tak tahu harus melakukan apa lagi, ia mengambil pistol yang ada di dalam saku celananya dan tiba-tiba ia mengarahkan pistol itu ke kepalanya dan dor. Dia menembak dirinya sendiri. Bisa dibilang dia membunuh dirinya sendiri. William yang mengetahui bahwa Mener Indra membunuh dirinya sendiri langsung segera memanggil Marshoven. Johan van Marshoven, kemarilah, cepat! Ya. Bung, ya, apakah kita sudah menang? Belum. Perjuangan kita belum berakhir, tapi soal kemerdekaan kita tahu. Saya mau Delvina Gusta. Nanti sensor bisa lah. Udah. Yes, yes, yes. Jangan ketawa. Tiga. Saya Natasha Salsabila berperan. Saya merasa kasihan terhadap Indonesia. Amerika bersaja dengan Inggris Belanda. Dia juga sebagai negara tetangga, mari kita bantu Indonesia.
soal Uni Indonesia Belanda bagi kita ekonomi utang kalian bilang soalnya Baik, tuan-tuan. duduk lagi teman ya, duduk dulu ya teman. Gitu nggak sih? Baru siapa suruh duduk? Indah suruh.